Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Najwatul Ummah dari Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Keislaman Abdullah Fakih Suci Mayang Gresik. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar ilmu tajwid dan sejarah ilmu tajwid. Kalian pasti tahu kan apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Tapi sebagian besar dari kita tidak tahu sejarah ilmu tajwid. Oke, next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang membahas dan memberikan tata cara di dalam mengucapkan setiap huruf-huruf dari tempat keluarnya yang kemudian lebih dikenal dengan makhorijul huruf. Selain itu pula, ilmu tajwid memberikan penjelasan mengenai berbagai bacaan yang hak dan mustahak, dari sifat-sifat huruf hijaiyah yang perlu diketahui serta dipahami. Oleh karena itu, dalam tulisan ini sedikit banyak akan memberikan penjelasan mengenai pentingnya belajar ilmu tajwid khususnya bagi umat Islam. Pentingnya belajar ilmu tajwid. Secara umum, pentingnya proses belajar ilmu tajwid ini ada banyak sekali. Akan tetapi, dari banyaknya itu, tulisan ini sederhananya hanya menggambarkan tentang beberapa keutamaan serta pentingnya belajar ilmu tajwid. Oke, yang pertama yaitu menghindari kesalahan bacaan. Kesalahan bacaan dalam Al-Quran akan memberikan kesalahan arti. Seseorang yang belajar ilmu tajwid ini tentu saja sangatlah penting, lantaran dengan adanya proses pembelajaran dalam ilmu tajwid, kita sama saja akan memberikan penjelasan dan maksud daripada arti tersebut. Yang kedua, membenarkan arti. Selain daripada menghindari kesalahan dalam proses belajar hukum tajwid, juga dapat membenarkan arti. Apalagi Al-Quran ialah kitab yang paling mulia dibandingkan dengan kitab yang lainnya. Oleh karena itu, belajar ilmu tajwid sangatlah penting. Yang ketiga, mengetahui perbedaan hukum. Hal-hal yang dirasa paling sulit dalam proses belajar ilmu tajwid adalah menghindari kesalahan. Kesalahan dalam ilmu tajwid ini dapat dihindari bagi seseorang dengan tata cara yang mudah, yaitu dengan cara terus belajar ilmu tajwid. Yang keempat, melatih lidah. Dengan belajar ilmu tajwid dengan lengkap, pembaca sekalian dapat dengan mudah melatih lidah yang sesuai dengan harapan dan keinginan daripada arti serta makna di dalam Al-Quran. Bagi siapapun wajib untuk melakukan proses pembelajaran ilmu tajwid. Yang kelima yaitu syarat utama menghafal Al-Quran yang benar. Selain itu pula, apabila setiap umat Islam ingin belajar menghafal Al-Quran, harus mengetahui segala sesuatu serta hukum daripada ilmu tajwid. Dengan demikian, hafalan yang kita lakukan nantinya akan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pada salah satu website yang saya baca, yaitu hukum belajar ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Akan tetapi, dalam menerapkannya ialah fardu ain. Oleh karena itu, bagi umat Islam harus mau belajar terus-menerus mengenai ilmu tajwid. Selanjutnya yaitu sejarah ilmu tajwid. Sejarah ilmu tajwid, jika diperbincangkan kapan bermulanya ilmu tajwid, maka kenyataan menunjukkan bahwa ilmu ini telah bermula sejak Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW sendiri. Diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu yang artinya bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan ayat-ayat tersebut kepada para sahabat dengan bacaan tartil. Sayyidina Ali apabila ditanya tentang apakah maksud Al-Quran dibaca secara tartil, maka beliau menjawab, membaguskan sebutan atau pelafalan bacaan pada setiap huruf dan berhenti pada tempat yang betul. Ini menunjukkan bahwa pembacaan Al-Quran bukanlah suatu ilmu hasil dari ijtihad, fatwa para ulama yang diolah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan sesuatu yang taufiki, diambil melalui riwayat dari sumber asalnya, yaitu sebutan dan bacaan Rasulullah SAW. Para sahabat adalah orang-orang yang amanah dalam mewariskan bacaan ini kepada generasi umat Islam selanjutnya. Mereka tidak akan menambahkan ataupun mengurangi apa yang telah mereka pelajari karena rasa takut
mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, penulisan ilmu tajwid yang paling awal dianggap ketika Utsman melengkapi mushaf dengan tanda titik dan garis atau harokat. Gerakan ini dilakukan karena umat Islam mulai melakukan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Adapun yang mengetahui gerakan ini adalah Abu Aswad Ad-Duwali dan Al-Kholi bin Ahmad Al-Farhidi. Sebelumnya, Utsman menyiapkan mushaf Al-Quran sebanyak 6 atau 7 buah. Beliau telah membiarkan tanpa titik-titik huruf dan baris-baris untuk memberi keluasan kepada para sahabat dan tabi'in pada masa itu untuk membacanya, sebagaimana yang mereka ambil dari Rasulullah SAW, sesuai dengan lahjah, dialek bangsa Arab macam-macam. Setelah berkembang luasnya agama Islam ke seluruh tanah Arab serta jatuhnya Roma dan Parsi ke tangan umat Islam pada tahun pertama dan kedua Hijriah, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa penduduk-penduduk yang ditaklukkan umat Islam. Hal ini telah menyebabkan berlakunya kesalahan yang banyak dalam penggunaan bahasa Arab dan pembacaan Al-Quran. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam membacanya, maka baris dan titik pada huruf-hurufnya. Ilmu qiraat yang paling awal ialah apa yang telah dihimpun oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam dalam kitabnya, yaitu Al-Qiraat. Tetapi ada yang mengatakan apa yang telah disusun oleh Abu Umar Hafs Ad-Duri dalam ilmu qiraat adalah lebih awal. Pada kurun keempat Hijriah pula, lahir Ibnu Mujahid Al-Baghdadi dengan karangannya yaitu Kitabus Sab'ah. Beliau belajar qiraat kepada 7 imam sesuai dengan 7 perbedaan dan mushaf Utsmani yang berjumlah 7 naskah. Setelah itu, lahir para ulama yang memelihara kedua ilmu ini dengan karangan-karangan mereka dari masa ke masa, seperti Abu Amr Ad-Dani dengan kitabnya yaitu At-Taisir, Imam Asy-Syatibi Tahani dengan kitabnya yaitu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yang menjadi tonggak kepada karangan-karangan para tokoh yang sezaman dan yang setelah mereka. Akan tetapi, yang jelas dari karangan-karangan mereka ialah ilmu tajwid dan ilmu qiraat senantiasa bergandengan, ditulis dalam satu kitab tanpa dipisahkan pembahasannya. Penulisan ini juga diajarkan kepada murid-murid mereka. Kemudian lahir pula seorang tokoh yang amat penting dalam ilmu tajwid dan qiraat, yaitu imam yang lebih terkenal dengan nama Ibnul Jazari dengan karangan beliau yang masyhur yaitu An-Nashr, Thayyibatun Nashr dan Adz-Dzaratul Mudhiyah, yang mengatakan bahwa ilmu qiraat adalah 10 sebagai pelengkap dari apa yang telah dinyatakan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya yaitu Hirzul Amani sebagai qiraat ke-7. Demikian penjelasan dari saya tentang keutamaan ilmu tajwid dan sejarah ilmu tajwid. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya, tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi mulia karena kita mempelajari hukum bacaan Al-Quran. Ayo belajar tajwid agar tilawah Al-Quran kita terbebas dari salah pengucapan huruf, keliru memanjangkan dan memendekkan bacaan, serta tidak tepat idhar, ifa, dan gunanya. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Thanks for your best attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.